Jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita berada di penghujung bulan ini, hari Minggu terakhir kita beribadah. Tuhan telah pelihara kita sepanjang bulan ini. Berapa hari lagi kita akan akhiri bulan ini. Hari ini kita akan mulai kebaktian kita secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan tanpa ada gangguan. Kita mengikuti, mengakhiri kebaktian membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengambil waktu teduh, kita berdoa dalam hati. Amin. Mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan hati yang gembira. Mari kita bersukacita memuji Tuhan karena besar kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai, Allah yang selalu setia dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, memberikan kami hari baru, memberikan kami tetap selalu nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam persekutuan peribadatan hari ini. Kami hendak datang kepadamu Tuhan, memberikan hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Tuhan berkenan atas masing-masing pribadi kami, baik yang ada di gereja maupun kami yang berada di rumah. Sehingga kami boleh menyatakan kebesaran kuasa Tuhan dengan seluruh kehidupan kami melalui peribadatan yang penuh dengan hormat kepadamu. Ya Bapa dalam surga, berkatilah seluruh fasilitas yang kami gunakan, jaringan internet yang tersedia, jaringan listrik yang ada. Semuanya kiranya boleh memperlancar ibadah kami saat ini. Kami pun mengakui dengan sungguh bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kami banyak kali menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Sucikan dan tahirkan kami, supaya kami tetap layak untuk disebut anak-anak-Mu, dan supaya kami pun pantas memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur dan permohonan pengampunan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap memuji Tuhan. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Sukawato. Kita sambut dengan menyanyi pujian seperti rusa rindu air. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali perenungan firman Tuhan kita pada kali ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlepas dari segala permasalahan yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan tetap memelihara kami, tetap mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, sehingga kami boleh mengerti firman yang disampaikan. Bukan hanya mengerti, melainkan kami boleh melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Singer, saya persilakan duduk. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 34. Kitab Mazmur nomor 34, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur nomor 34, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini di bawah tema Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita akan mempelajari bagian firman Tuhan ini sebagai suatu bagian yang saling berkaitan dengan bagian-bagian yang lainnya. Kita mau melihat bagaimana latar belakang dari Mazmur ini tercipta. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, itu mungkin kalimat indah yang gampang kita ucapkan saat kita berada di posisi kita yang terbaik. Saat kita berada di posisi kita yang ternyaman, tanpa ada masalah. Tetapi, apakah kita bisa berkata demikian jika hidup kita sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita bisa berkata demikian saat jiwa raga kita merana, saat kita di dalam kondisi yang terpuruk? Saat pandemi COVID-19 memporak-porandakan hidup kita, kesehatan kita, ekonomi kita, relasi kita, pikiran kita, dan banyak yang lainnya. Bisakah kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bisakah puji-pujian syukur itu kita berikan, kita naikkan kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 34 ini ditulis dengan mengacu pada suatu peristiwa khusus seperti yang tampak pada ayatnya pada bagian yang pertama. Demikian saya bacakan ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, perlu kita ketahui bersama, Abimelek di sini yang dimaksud itu ialah Raja Akis. Raja Akis, raja-raja orang Filistin. Ya, Raja Akis sendiri itu adalah namanya. Sedangkan Abimelek itu merupakan gelar bagi raja-raja Filistin. Ketika mungkin bagi Bapak Ibu yang masih tidak mengetahuinya mungkin bingung, siapa Abimelek? Tetapi kalau kita lebih mengetahuinya, Abimelek ini adalah Akis. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur nomor 34 ini, hanya ada sedikit yang secara khusus menyinggung kejadian Daud di Akis. Ya. Sebagian besarnya kalau kita melihat, Mazmur 34 ini berisi atau bersifat umum, yang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Saat ini bersama-sama kita akan belajar Mazmur 34 ini, dari 3 bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 34, Mazmur 34 yang sudah kita baca, Mazmur 56, dan 1 Samuel 21 ayat 10 hingga ayat 15. Mengapa banyak? Karena kita mau belajar untuk mendapatkan gambaran seutuhnya dari Mazmur ini agar memudahkan kita mengerti konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama bersama-sama mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu?"
Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Kalau kita membaca konteks ini, sebenarnya kita melihat sangat menyedihkan perilaku Daud ketika ia lari dari kejaran Saul. Dalam keterangan pada ayat yang pertama Mazmur 34 itu menarik perhatian kita untuk mempelajari sejarah latar belakang sehingga Mazmur 34 ini tercipta. Kita memperhatikan perilaku Daud ketika ia melarikan diri dari Saul. Ya, pertama-tama kita akan memperhatikan secara luas melihat pada konteks 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 ini, kemudian secara khusus kita akan memperhatikan peristiwa yang terjadi di Gat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita melihat, mereview sedikit kisah kehidupan Daud. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Goliat adalah prajurit Filistin. Nah, kematian Goliat dan kacau balaunya orang-orang Filistin dengan cepat mengubah kehidupan Daud. Daud yang semula dari orang yang tidak dikenal menjadi terkenal sebagai seorang pahlawan perang. Sampai dikatakan bahwa para wanita Israel menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Akibat hal ini, popularitas Daud melampaui Saul. Akibat hal itu membuat Saul menjadi iri hati, sehingga Saul mulai memandang Daud sebagai saingannya, dan itu membuat dirinya menginginkan kematian Saul, yang mana pada akhirnya itu membuat Daud lari dari kejaran Saul. Ketika Saul menjadi iri dengan Daud dan ketika dia menginginkan kematian Daud mengetahui hal itu, meresponinya untuk menyelamatkan dirinya dengan melakukan berbagai macam cara, termasuk dengan tipu daya muslihat untuk bertahan hidup. Ya. Daud melakukan kelicikan atau tipu muslihat untuk menghindari bahaya. Nah, peristiwa-peristiwanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika Daud selamat dari rencana pembunuhan Saul, ia mengelak dari tombak Saul. Kemudian Mikal istri Daud membantu Daud turun melalui sebuah jendela. Dan atas perintah Daud dan atas permintaan Daud, Mikal menipu ayahnya. Bagaimana caranya dia menipunya? Dengan menaruh sebuah terafim di tempat tidur Daud dengan sehelai tenunan bulu kambing. Hal itu supaya memberikan Daud kesempatan untuk lari. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu Daud diharapkan untuk duduk makan bersama-sama dengan raja pada perayaan bulan baru. Nah, Daud karena takut Saul akan membunuhnya, lagi-lagi apa yang dia lakukan? Dia meminta kepada Yonatan sahabatnya untuk berbohong kepada ayahnya. Yonatan berdusta dan menjelaskan pada ayahnya bahwa Daud pergi untuk menghadiri upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya di Bethlehem. Apalagi yang Daud lakukan untuk menyelamatkan dirinya? Ketika Daud dalam pelariannya dari Saul, dia tiba di Nob. Di sana Imam Ahimelek menanyakan Daud, ya, mengapa ia datang sendirian? Mengapa ia datang sendirian? Lagi-lagi kita melihat Daud berbohong. Ya,
dia berkata kepada imam itu bahwa Saul telah memberikannya suatu tugas yang penting dan ia akan bertemu dengan orang-orangnya di suatu tempat yang telah ditentukan. Padahal Daud sedang dalam proses pelarian diri dari Saul. Nah, ketika sampai di tempat Imam Ahimelek, Daud meminta makanan dan sebuah senjata untuk mempersenjatai dirinya. Akhirnya dia diberikan beberapa roti kukus dan pedang yang dipakainya untuk mengalahkan Goliat, yang dibeli dari Goliat. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada lanjutannya dari tindakan Daud ini yang datang ke Nob bertemu Imam Ahimelek, itu berbuahkan bahwa Imam Ahimelek dan imam-imam yang ada di Nob dibunuh oleh Saul. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Daud untuk menghindari bahaya dengan menggunakan tipu muslit atau cara-caranya. Nah, kalau kita sebenarnya mereview kembali kehidupan Daud, ketika Daud Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat, Daud berkata bahwa dia tidak memerlukan pedang atau lembing. Karena apa? Karena Tuhan ada berada bersamanya. Tuhan ada berada di sisinya dan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Nah, sekarang bagaimana mungkin orang yang sama ini juga yang telah Tuhan tolong untuk mengalahkan Goliat, yang sebenarnya kalau kita lihat dalam kacamata manusia mustahil untuk mengalahkan Goliat, saat dalam kesusahannya bersama dengan Saul, dia mengandalkan segala caranya, ya. Dia ketakutan bahkan sampai meminta pedang kepada Imam Ahimelek, meminta senjata kepada Imam Ahimelek. Ya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak hanya mampu melepaskan Daud dari Goliat tanpa sebilah pedang. Namun Tuhan juga dapat melindungi Daud dari pengkhianatan Saul tanpa Daud harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa sebilah pedang atau tombak, Allah mampu menjaga Daud. Lalu pertanyaannya, mengapa Daud merasa perlu untuk mempersenjatai dirinya dengan sebuah senjata? Mengapa Daud merasa perlu untuk menyelamatkan dirinya dengan akal-akalnya? Suatu peristiwa penting yang harus kita ingat selain saat Daud melarikan diri untuk pertama kalinya ke Gad dalam 1 Samuel 21 yang tadi kita baca ini, adalah untuk kedua kalinya, ini pertama kalinya dalam 1 Samuel 21 ia pergi ke Filistin untuk mencari perlindungan. Untuk kedua kalinya Daud lari kepada Akis di Gad dalam 1 Samuel 27. Ya, apa yang Daud pikirkan, apa yang Daud katakan, ya. Kenapa dia harus pergi ke Filistin? Ya, dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku pun akan terluput dari tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini sangat jelas bahwa Daud melarikan diri ke kota orang Filistin karena takut pada manusia. Daud meragukan Allah, ya. Daud melarikan diri kepada orang Filistin, kepada musuhnya, karena ia tidak percaya bahwa Allah akan melindunginya dengan cara yang lain. Ya, mungkin dalam istilah sekarang mungkin Daud berpikir lebih baik malulah daripada mati, ya. Daripada mati saya mending mencari pertolongan ke musuh, seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk dalam permasalahan sebenarnya. Ketakutan-ketakutan yang menguasainya membuat dia tidak lagi bisa melihat bahwa Allah dapat menyelamatkannya, bahwa Allah dapat memeliharanya, menolongnya dari Saul. Ya, sehingga dia memakai pengalamannya, memakai pengetahuannya, memakai kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat, tidak salah tanda kutip cara yang dilakukan oleh Daud, tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa dia tidak lagi melihat Allah bisa menolongnya. Ya, dia lari kepada musuhnya orang Filistin untuk menyelamatkan dirinya. Tindakan-tindakan Daud ini berdasarkan pragmatismenya, ya. Dia melihat dirinya benar merujuk pada akibat-akibatnya, ya. Daud mulai mengandalkan dirinya. Dia mulai bersekutu dengan orang Filistin.
dia melihat bahwa itu adalah kesempatannya untuk mempertahankan hidupnya. Karena apa? Sekali lagi pikirnya bahwa Saul tidak mungkin mencarinya di daerah musuh. Ya. Ketika Daud menjadi buronan, Daud meninggalkan Yudea ke Gad, ke kota asal Goliat. Ya. Daud lari dari Saul, dia menuju Filistin dan sampai di Gad, kota asal Goliat. Tampaknya Daud mungkin berharap supaya dia tidak dapat dikenal. Tapi harapan itu sepertinya sia-sia. Ya, dalam pembacaan firman Tuhan kita dikatakan bahwa ia segera dikenali sebagai Raja Israel dan pahlawan perang yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Israel. Dan hal-hal ini kemudian dilaporkan kepada Akis, Raja Gad. Keterangan dalam Mazmur nomor 56 ayat 1 menyatakan bahwa Daud ditahan atau ditangkap. Tapi kalau dalam pembacaan kita 1 Samuel 21, kita melihat, meneliti tidak ada dikatakan bahwa Daud ditangkap atau ditahan oleh raja orang Filistin. Tetapi di dalam Mazmur nomor 56 ayat yang pertama itu diungkapkan bahwa Daud ditahan atau ditangkap. Saat ditangkap itu mungkin Daud bertanya-tanya apakah ia akan dihukum sebagai seorang tahanan seumur hidup. Ya, bagaimanapun kalau kita melihat sejarahnya, Israel dan orang-orang Filistin adalah musuh dalam peperangan sebagai suatu bangsa. Dan Daud sendiri adalah tokoh atau pahlawan perang yang membunuh pahlawan negeri mereka, negeri Filistin. Ya, Goliat. Nah, Daud tampaknya menyadari keadaan ini tidak menguntungkan baginya, tidak baik untuknya. Dan ketika dia mendengar hal itu, ya, ketika prajurit menyampaikan kepada raja itu, Daud memperhatikan perkataan itu, kemudian dikatakan bahwa ia mulai berpura-pura gila. Ya, Daud menyembunyikan kesehatan mentalnya, kesehatan rohaninya, dan menunjukkan gejala-gejala orang gila. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bagaimana mungkin orang gila semacam Daud ini yang dipertunjukkannya merupakan ancaman bagi Akis? Ya, menurut Daud, dalam keadaan jiwa semacam itu, Daud tidak akan dianggap ancaman oleh Akis. Hasilnya apa? Hasilnya Daud pergi bukan secara sukarela, seperti yang dituliskan dalam 1 Samuel 22 ayat 1, lanjutan dari 1 Samuel 21, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adullam. Dikatakan bahwa Daud diusir, Mazmur 34 ya, Daud diusir. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Keterangan bagian Mazmur 34 ini menunjukkan bahwa Raja Filistin mengusirnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat tindakan-tindakan impulsif Daud yang dilakukannya, tipu-tipu daya menandai perbuatan-perbuatannya ketika melarikan diri dari Saul untuk menyelamatkan dirinya. Tindakan Daud ini sekurang-kurangnya beberapa di antaranya adalah salah. Tetapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan Daud ketika akhirnya dia menyadari ketakutan-ketakutannya. Mungkin setelah kita mengetahui latar belakang kisah Daud ini di Gad, kita menjadi heran dan bertanya, bagaimana mungkin kelepasan Daud yang disertai dengan segala tipu daya dan kelicikannya membuatnya bisa menuliskan puji-pujian yang begitu indah dalam Mazmur 34 ini. Bagaimana mungkin kita secara serius mengikuti instruksi Daud untuk melakukan Mazmur 34 ketika realitanya kita diperhadapkan bahwa Daud pun berharap pada kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin bagi kita yang belum tahu latar belakang ini ketika membaca Mazmur 34, luar biasa Mazmur 34 ini adalah puji-pujian bagi Allah. Tetapi setelah kita mengetahui latar belakang kita mulai mengerti. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menyinkronkan
bagaimana kita bisa mengerti kaitan situasi 1 Samuel 21 dengan Mazmur pasal 34 ini? Kuncinya atau jawabannya terletak pada Mazmur pasal 56. Pada Mazmur pasal 56, silakan Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Mazmur 56. Mazmur 56 dimulai dengan kata-kata ini, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Rupa-rupanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 56 ini rupanya dituliskan oleh Daud juga berdasarkan peristiwa yang sama dengan peristiwa yang dialaminya pada Mazmur 34 yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Mazmur pasal 56 ini akan menolong kita melihat dan mengerti ketakutan-ketakutan Daud serta kesadarannya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan dia dari segala kesesakan. Dia mengatakan bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat yang keempat. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita melihat, kita memperhatikan. Ternyata rasa takutlah yang menguasai Daud, yang mendorong Daud mengandalkan akal dan kekuatannya. Rasa takut Daud terhadap Saul yang mendesaknya untuk melarikan diri ke Gat mencari perlindungan kepada orang-orang Filistin. Rasa takut Daud terhadap manusia yang menyebabkan dia menipu orang-orang lain dengan bibirnya. Ingat Yonatan dan Daud, dia meminta Yonatan untuk berdusta, kemudian dia berbohong kepada Imam Ahimelek yang mengakibatkan imam-imam di Nob dibunuh oleh Saul. Karena kepanikan Daud yang memimpinnya pada kesimpulan bahwa ia harus merendahkan dirinya, bahwa ia harus berpura-pura gila di hadapan Abimelek atau Akis jika ia mau tetap hidup. Kita melihat Mazmur 56 ini berfokus pada ketakutan-ketakutan Daud yang mendorongnya untuk melarikan diri dari Yudea dan berusaha melindungi dirinya dengan dusta. Tetapi kita melihat dalam Mazmur 56, Daud akhirnya melihat dan menyadari masalahnya yang utama, yaitu takut kepada manusia dan tidak percaya bahwa Allah bisa menyelamatkannya. Takut kepada manusia dan tidak percaya atau tidak mengandalkan Tuhan. Itu adalah masalah Daud. Tetapi dalam Mazmur 56 ini juga kita melihat bahwa iman Daud kemudian diperbaharui. Dia menyadari bahwa manusia itu tidak akan dapat melakukan apa-apa terhadapnya bila Allah lah yang menjadi pelindungnya. Nah, rangkaian-rangkaian peristiwa yang ternyata dalam 1 Samuel 21, Mazmur 34 dan 56 bisa kita simpulkan seperti ini. Karena rasa takutnya kepada Saul, Daud melarikan diri ke Gat. Ia berusaha tinggal di kota itu tanpa menyatakan identitasnya, namun segera dikenali. Ya, sebenarnya lucu sih kalau kita pikirkan. Lucu kenapa? Daud berpikir bahwa dia tidak akan dikenali, padahal sebenarnya dia adalah pahlawan perang yang telah membunuh pahlawan negeri orang Filistin. Ketika Akis tahu tentang identitas Daud dan reputasinya sebagai seorang prajurit, ia pun menangkapnya. Nah, dengan menjadi tahanan, Daud merenungkan situasinya dan ia menyadari bahwa ia ada dalam bahaya maut yang memimpinnya berpura-pura gila di depan Akis atau Abimelek itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, akhirnya Daud pun merenungkan, mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu pada suatu waktu, dan ia mengerti bahwa ia telah bertindak berdasarkan rasa takutnya terhadap manusia dan bukan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya ia merendahkan diri di hadapan Allah dan menuliskan Mazmur 56 sebagai pengakuannya dan ikrar kepercayaannya kepada Tuhan. Ia mengaku bahwa pada awalnya mengapa dia demikian, karena dia takut dan tidak mengandalkan Tuhan.
setelah dia menuliskan Mazmur 56, terciptalah juga Mazmur 34 ini yang dituliskan untuk memuji Allah karena membebaskannya dan mengajarkan bahwa prinsip-prinsip takut akan Tuhan itu harus dilakukan, bukan takut kepada manusia. Prinsip itu yang telah dipelajari Daud melalui pengalamannya yang menyakitkan. Nah, akhirnya kita tahu mengapa lahir Mazmur 56 dan Mazmur 34 ini. Ya. Daud merenungkan semua kehidupannya, kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, dan bisa menuangkannya dalam Mazmur-Mazmur ini. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 34 ini harus ditafsirkan dalam terang penyingkapan dengan tambahan Mazmur 56. Akhirnya ketika kita membaca Mazmur 34, kita bisa mengerti bahwa itu ditulis oleh orang yang sama yang sudah mengakui dosanya dan diampuni oleh Tuhan. Kepercayaan yang Daud sebutkan dalam Mazmur 34 adalah yang ditegaskannya kembali dalam Mazmur 56. Jadi kunci untuk memahami hubungan Mazmur 34 dan 1 Samuel 21 adalah bahwa Daud diampuni dan diperbaharui imannya sebagai hasil dari pengalaman hidupnya yang telah diuraikannya dalam Mazmur nomor 56. Dan membuat kita bisa dan mengajak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur-Mazmur ini berdasarkan atau ditulis berdasarkan pada dua hal, yaitu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Karya-karya Tuhan yang luar biasa merupakan dasar dari pujian Mazmur ini. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat 5-8, Daud menguraikan dalam Mazmur 34, Daud menguraikan kelepasannya yang merupakan dasar dari pujian dan pengajarannya kepada kita dalam Mazmur 34. Pada ayat 39 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Mereka yang berlindung kepada Tuhan digambarkan dengan istilah Ibrani geber, yang berarti orang yang kuat, orang yang berkuasa. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mendapatkan kekuatannya di dalam Tuhan dan bukan di dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mendapatkan kekuatannya di dalam Tuhan dan bukan di dalam dirinya sendiri. Mereka yang telah dilepaskan dari rasa takut terhadap manusia dan dunia ini adalah mereka yang takut kepada Tuhan. Lihat ayat 7. Betapa Daud tetap berharap kepada Tuhan, terlepas dari segala yang telah dia alami. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bahkan dalam ayat 8 Daud melanjutkan, malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Ayat 8 Daud mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pun diutus untuk melindungi orang-orang yang takut akan dia, untuk melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya. Daud begitu beriman dan berserah kepada Tuhan setelah pengalaman hidup mengajarkannya. Dalam kelompok ayat 7-11 ini kita melihat ya, pemazmur atau Daud ini melukiskan pengalaman dilindungi oleh Allah. Sekali lagi ya, atas dasar pengalaman-pengalaman yang Daud lakukan terciptalah mazmur ini. Atas perenungannya terhadap kejadian-kejadian dalam hidupnya, kemudian dia melihat bahwa Tuhan tetap menolongnya, dia menuliskan mazmur, ya, puji-pujian kepada Tuhan. Dan atas pengalaman itulah Daud pemazmur ini mengatakan dalam ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita melihat ya, mengecap kebaikan dan kebaikan Tuhan.
terlepas dari segala sesuatu yang telah kita alami dalam dunia ini. Bahkan kalau tadi kita lihat ya, ayat 9 ini pun sudah digubah menjadi puji-pujian ya. Dan bahkan tadi kita telah nyanyikan kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kita pun, saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, diharapkan demikian. Melalui pengalaman kita bersama dengan Tuhan, suka duka, jatuh bangun, kita diharapkan bisa tetap melihat di dalam semuanya itu, atas semuanya itu, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, ayat 11 ini menggambarkan prinsip pada ayat 9 dan 10. Ya. Secara khusus ayat 10 melukiskan dua sifat yang perlu bagi kita. Orang percaya, yaitu sifat takut akan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi ya. Akhirnya Daud menyadari bahwa takut akan manusia membuat dia tidak melihat kebaikan Tuhan, membuat dia meragukan kasih Tuhan. Jadi takut akan Tuhan kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, keinginan untuk mencari Tuhan. Kalau kedua hal ini ada pada kita, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Melihat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hiduplah takut akan Tuhan, senantiasa mencari Dia dalam kehidupan kita, berpegang padanya. Situasi-situasi buruk boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu pasti dan wajar akan kita alami selama kita masih ada di dalam dunia ini. Ketika berada dalam situasi berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, dan frustasi, dan menuntun dirinya untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia anggap benar. Daud pun demikian. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ada Tuhan yang bersamanya, dia tahu bahwa Tuhan akan memeliharanya. Kalau dulu Tuhan boleh menolongnya saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan dombanya, kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan Daud dari pergumulan yang berat ini. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tidak ada harapan, Daud selalu mengingat betapa besar kebaikan Tuhan dan berusaha mengecap segala kebaikan Tuhan. Kecaplah sendiri berarti merasakan. Sedangkan kalau kita lihat kata lihatlah itu artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diperiksa adalah apa? Adalah penyertaan Tuhan, adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita melihat, memeriksa kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa tetap kokoh berdiri tegak sekalipun menghadapi terpaan badai. Situasi sekarang ini membuat kita bertanya-tanya. Situasi sekarang ini membuat kita kalut, membuat kita tertekan, membuat kita stres. Ya, ingat kebaikan Tuhan sebelumnya. Jangan kita hanya memandang kepada besarnya masalah ini. Jangan hanya kita terfokus kepada permasalahan yang kita alami dan lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan kita. Jangan kita terpaku pada kesulitan kita yang ada, tetapi yang kita lakukan adalah pandanglah kepada Tuhan. Ingatlah segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya untuk menopang dan memelihara kita. Pada dasarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan itu melimpah ruah di ruang dan waktu hidup kita. Jika kita dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, maka sungguh hidup kita akan berubah.
walaupun kesusahan terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang takut akan Dia. Jadi, tunggu apa lagi? Ya. Ingat, lihat dan kecaplah segala kebaikan Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam situasi yang buruk sekalipun. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama akan meresponi bagian firman Tuhan kita hari ini dengan kita menyanyikan pujian Tuhan peliharamu, KPPK 422. Singer akan membantu saya menyanyikannya. Syafaat dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Yeremia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sepanjang hidup kami Engkau pelihara. Setiap waktu dalam berbagai keadaan, ketika kami sukses ataupun gagal dalam perjuangan hidup kami, ketika kami lari dari Tuhan ataupun kami tetap dalam Tuhan, kami melihat tangan Tuhan terus memelihara, memberkati, memperhatikan kami. Kami sungguh bersyukur dalam segala situasi mengecap kebaikan-Mu. Di saat sakit, lemah, di saat kami sehat dan kuat, saat kami tertawa bersuka cita, ketika kami berduka cita, mengalami kesedihan, Tuhan bersama kami. Kami memuji Engkau, Allah yang mencukupkan dan memelihara hidup kami. Kami lihat di beberapa tempat di dunia ini, saudara kami mengalami tekanan-tekanan khusus. Kami doakan dan serahkan kepadamu untuk saudara di Afghanistan, di Cina,
Kami mohon pertolongan pemeliharaan Tuhan berupa kekuatan untuk bertahan dalam keadaan situasi yang menekan mereka. Tetap setia, percaya bahwa dalam situasi sulit mereka dapat mengecap kebaikan Tuhan. Kau pelihara berapa saudara di Indonesia, di beberapa tempat banyak tekanan, tidak ada kebebasan, keleluasan seperti kami di Papua. Kami mohon Tuhan Kau melihara, menjaga mereka dalam situasi sulit ini pun mengecap kebaikan Tuhan. Kami di masa pandemi COVID ini juga terus memohon pemeliharaan berkat Tuhan. Walaupun ada ketakutan, kekhawatiran dalam kami, tapi kami mau terus mengalami pemeliharaan berkat Tuhan, mengecap kebaikan-Mu. Kau menopang, melihara kami, baik sebagai orang tua, juga anak-anak. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, juga firman Tuhan boleh menjadi pegangan untuk kehidupan kami ke depan. Kami mohon kekuatan, kesehatan, kesembuhan untuk saudara-saudara yang terpapar COVID ataupun terinfeksi. Mohon kelepasan dari Tuhan. Usaha-usaha pengobatan, perawatan di rumah sakit, di tempat mereka isolasi, juga secara mandiri di rumah. Berkatilah Tuhan. Apapun obat, vitamin yang mereka pakai dalam tangan Tuhan menjadi berkat. Kami serahkan kepadamu persiapan khusus untuk PON. Dengan pandemi seperti ini kami mohon keamanan, keselamatan, perlindungan dari Tuhan untuk setiap atlet yang akan datang dari seluruh Indonesia. Kami boleh menyambut mereka, melayani dengan baik. Tapi kami mohon perlindungan Tuhan, kiranya pandemi COVID tidak meluas, bertambah besar karena keadaan yang kami sedang lewati. Tuhan berkati segala usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Vaksin bagian masih menolak, tapi kami mohon Tuhan Kau menolong kami dapat melewati tahun ini. Jika Engkau izinkan kami boleh masuk tahun endemi di tahun akan datang. Hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan, walaupun ada corona seperti ini, kami boleh terus mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Padamu kami serahkan saudara-saudara kami yang melayani di bidang medis. Tuhan memberkati untuk para perawat, ahli gizi, dokter gigi. Diserahkan padamu Bu Ani Une Putih, Bu Palina Watahas, dari Foni Persulesi, Pak Harul Manugan, dari Ayu Palimbunga. Diserahkan Pak Albinus Kobis, Bu Eli Mangyun, Bu Sarah Mangge, Bu Melani Chong, dari Yuswita Damayanti, Pak David dan Bu Kesia Pranata, untuk Bu Deborah Pranata, Darat Tedion Kusbin, dan dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran, Bu Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, yang Wismiarso, Pak Geri Alabaso dan Bu Octavian Hidemi, Pak Nikolas dan Bu Sopi. Dengan semua rekan kerja dalam tanggung jawab pelayanan, Tuhan Kau pakai mereka jadi berkat. Juga di tengah-tengah keluarga dalam keadaan situasi yang kelihatan kurang menguntungkan, mereka tetap juga menjadi berkat. Kami serahkan untuk diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan, anak-anak yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, yang masih sekolah di berbagai jenjang. Yang dekat dengan kami dan jauh dari sisi kami, pelihara, berkati mereka. Beri kesehatan, kekuatan pada kami sekalian, menikmati segala yang baik dari-Mu dalam hidup kami. Diserahkan keamanan di Provinsi Papua secara khusus,
di daerah pegunungan sering terjadi gejolak, pemberontakan, perlawanan, ada penembakan-penembakan yang terjadi dan banyak orang menjadi korban. Kami mohon damai dan kasih Tuhan memenuhi Papua, memenuhi negeri ini, sehingga apa-apa ditempuh dan diselesaikan dengan baik. Jalan keluar terbaik adalah dari Tuhan. Berkati pelihara kota kami, Pak Ben-Hur Tomimanos sebagai wali kota bersama wakil para pejabat yang berkarya di kota ini. Dengan dukungan kami sekalian, segala sesuatu membawa kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari segala kejahatan dilakukan, penjamretan, perampokan, curian, pemerkosaan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan yang meningkat karena keadaan pandemi yang menekan kehidupan ekonomi masyarakat. Tuhan, Kau bebaskan dan berikan kami kelegaan menikmati, mengecap kebaikan-Mu di kota ini. Kami serahkan persembahan syukur yang kami bawa. Tuhan, Kau terima, berkati, bawa kemuliaan ketika pekerjaan-Mu diperluas, banyak orang diberkati. Kami bersyukur, berdoa, mohon berkat demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat, masuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, mengecap kebaikan Tuhan, memuliakan namanya sepanjang umur hidup kita. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita bersatu teduh, saya sampaikan bahwa di minggu akan datang akan dilakukan baptisan kudus, sakramen baptisan kudus. Kita mendoakan, mendukung Darang Willy dengan dari Desi. Demikian informasi untuk kita dalam Warta Jemaat hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Kita boleh ambil saat teduh.